kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rabi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011313606 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 di sekolah SMK 1 Negeri Kertanegara di kelas 11 TJKT 1 dengan materi adab menggunakan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, boleh berdiri terlebih dahulu. Silakan dirapikan bajunya, silakan jilbabnya di belakang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bayar haki baca doa terlebih dahulu untuk pimpin teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita mempelajari yang namanya berpikir kritis dan mencintai teks. Nah, tujuannya adalah kita menelaah benar-benar apa yang diposting oleh seseorang, apa yang diposting, habis itu kita menelaah apakah itu berita benar atau tidak. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya adab bermedia sosial, supaya kita tidak menjadi penyebar fitnah selanjutnya, atau supaya kita menelaah itu benar-benar berita itu bisa menjadi amal jariah atau bisa menjadi dosa jariah. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui tayangan dan diskusi digital, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan dampak penyebaran berita hoax di media sosial berdasarkan contoh nyata yang ditampilkan dengan minimal 3 contoh yang benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan tabayun, husnuzon, dan larangan menyebarkan fitnah. Yang ketiga, siswa dapat memberikan solusi dan sikap yang tepat ketika menerima berita yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, siswa dapat membuat pesan atau kampanye digital sederhana bertema adab bermedia sosial sesuai nilai Islam. Yang kelima, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan hoax dan 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi dan komunikasi melalui analisis kasus, diskusi kelompok, dan proyek digital. Nah, jadi kompetisi ini penting untuk kita pahami semuanya supaya kita tadi tidak menjadi penyebar fitnah selanjutnya. Hari ini kita yang pertama akan Bapak jelaskan dulu apa itu yang namanya tabayun atau adab bermedia sosial. Habis itu yang kedua di sini kita akan diskusi. Bapak akan membagikan kelompok dari kalian menjadi 4 kelompok di sini, yaitu di sini kelompoknya kalian yang pertama riset. Bapak menunjukkan satu video oleh yang lagi viral saat ini, Kiai Imin yang difitnah dan viral di media sosial, dan kalian menganalisis video itu dan menyimpulkan 3 hal bagian: nilai, moral, dan sikap. Habis itu kalian membuat satu poster kampanye di sini. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya di sini Bapak akan mengecek hasilnya dan kalian melakukan yang namanya presentasi hasil. Setelah itu kita akan diskusi dan evaluasi bertiga. Saat ini kalian akan menonton sebuah film pendek yang menggambarkan tentang si hoax tadi. Silakan ditonton. Video itu bikin aku marah. Marah banget. Tega banget habis itu. Kok bisa
share ke teman-temanku. Terus teman-temanku di-share juga. Viral jadinya. Berkat postinganku, aku merasa berbuat baik, melawan kejahatan. Tapi video yang aku terima itu ternyata palsu. Dia buat orang yang berkorban gratis dan pura-pura memukuli anak. Akhirnya aku marah. Dan dia melaporkan saya. Sekarang saya sendiri yang masuk berita. Dan ternyata bukan berita palsu. Oke, terima kasih. Ini adalah satu contoh video yang menarik, yaitu bahayanya ketika kita menyebar hoax, bahayanya ketika kita tidak menelaah berita terlebih dahulu. Pertanyaannya saat ini sederhana. Apakah semua berita yang ada di media sosial itu adalah benar? Silakan. Karena semua berita yang ada di media sosial itu tidak benar. Ya, dapat sekali. Silakan duduk kembali. Nah, ayat dalil Al-Quran tentang tabayun adalah memeriksa kebenaran sebuah informasi. Nah, dalilnya sesuai dengan surah Al-Quran Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah kebenarannya. Contohnya kayak nih. Ini kawan kita nih terkenal nih, ketujuh berdusta nih orangnya nih. Habis itu datangnya berkisah, karena kisahnya rame lah. Habis itu kita bawa kita ke kawan-kawan, padahal kita tahu orang itu ketujuh berdusta. Contoh kejadiannya, misalkan Amin nih, misalkan adalah Amin nih berkisah Rehan, semalam aku final pusing lawan sakit parut masuk MBG. Habis itu kita nyamper dengan nih dia Rehan tahajud berkisah ke kawan-kawannya mendengar berpadah lawan mama abahnya. Habis itu akhirnya mama abahnya datang ke sekolah. Kenapa anak perempuan? Nah, padahal Rehan tidak tahu faktanya bahwa si berita itu benar atau tidak. Malah langsung bercerita ke teman-teman yang lain. Inilah. Nah, akhirnya yang awalnya si Amin ini cuma bercanda, habis itu sama Rehan udah disebar kemana-mana. Inilah. Nah, akhirnya malah seolah yang digeruduk oleh para orang tua. Makanya cek dulu kebenarannya. Sama di sini ada ketika kita melihat video postingan, di sini ada tidak langsung klik dan share, melakukan konfirmasi dari berbagai sumber resmi. Hampir semua berita hoax itu selalu dimulai dari tidak ada profil di akunnya, mau IG, TikTok, mau Twitter, tidak ada foto profil. Kalau kita bukan foto profil asli. Habis itu kalau kita lihat isi beranda video-videonya biasanya adalah tentang kebencian, tentang permusuhan, semua postingannya seperti itu. Sesuai juga dengan hadis dari Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Kalau kita tidak tahu kebenarannya lebih baik diam. Nah, sama tadi ketika teman bercerita, kalau kita ada tahu ujung atau kadanya lebih baik diam. Di sini ada bahaya hoax dan fitnah digital. Salah satu film yang kita tonton tadi adalah bahayanya hoax. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang ujungnya berujung fatal. Kenapa? Ketika kita menjadi penyebar hoax itu ada pasalnya.
ada tindak kriminalnya, dan penyebar hoax pun dipidananya sangat-sangat lama. Ini yang pertama, dampak dari hoax adalah dapat menimbulkan kepanikan. Contohnya tadi adalah contoh makanan keracunan MBG tadi yang kita tahu kebenarannya. Nih, habis itu akhirnya kepanikan di orang tua. Habis itu adanya permusuhan dan fitnah. Kebanyakan berita hoax tujuannya adalah untuk memfitnah atau menyebarluaskan permusuhan. Saat ini kan ramai berita politik. Contohnya tadi adalah ini. Kita contohkan lagi satu foto dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di sini ramai di berita di media sosial, lebih banyak di media sosial, TikTok, IG, bahwa Sri Mulyani menyebut bahwa guru adalah beban negara. Ini memunculkan sebuah konflik, memunculkan sebuah permasalahan, memunculkan sebuah banyaknya demo guru, siswa di mana-mana. Kenapa sampai Menteri Keuangan menyebut bahwa guru adalah beban negara? Nah, ini adalah ternyata hoax atau deepfake yang dibuat oleh seseorang untuk memunculkan konflik, dan dimulai ketika saat demo yang lagi ramai di Jakarta. Oke, kita kembali ke materi. Tadi adalah salah satu bahaya dari hoax digital. Fitnah digital lebih berbahaya daripada fitnah lisan karena menyebar secara cepat dan sulit dihapus. Contohnya seperti ini. Orang memfitnah seseorang untuk mengaruhi 1-2 orang aja, tapi ketika digital itu menyebar, semua orang tahu beritanya. Bahkan ketika dihapus pun itu nggak bisa dihapus. Kita komen jelek pun terhadap misalnya MU mainin, Indonesia main kalah melawan Arab Saudi 3-2. Komentarnya di belakang, waduh, wasitnya nggak becus. Kalau ada pelatihnya nggak bisa apa-apa, itu semua jejak digital yang nggak bisa dihapus. Walaupun kita hapus sendiri, ketika dimasukkan aplikasi itu semua komentar kita masuk. Dan ketika itu ada hinaan-hinaan bakal menjadi tindak pidana, termasuk dari bullying di sosial media di sinilah. Apalagi ketika kita sudah yang namanya komentar, kita sudah memposting video-video yang apa ternyata hoax, itu sama sekali sulit untuk ditarik kembali. Makanya di sini tabayun itu penting. Paham. Di sini bakal dijelaskan lagi sedikit tentang pengertian tabayun. Tabayun berasal dari bahasa Arab yang artinya meneliti, memeriksa dengan cermat atau klarifikasi sebelum percaya. Dalam konteks Islam, tabayun berarti memastikan kebenaran suatu informasi sebelum kita menyebarkannya atau mengambil keputusan. Dasar hukum tabayun tadi adalah di surah Al-Hujurat ayat 6. Jangan sampai kita menerima dari berita orang yang fasik, habis itu kita menyebarkannya dari orang yang sebenarnya kita tahu orang itu suka berdusta. Habis itu kita menceritakannya lagi. Jangan sampai juga walaupun teman kita nih bercerita, cari tahu faktanya terlebih dahulu sebelum kita mengisahkan ke orang lain. Di sini di maknanya lagi, Allah memerintahkan kita untuk mengecek dulu informasi terutama dari sumber yang belum jelas, atau kita salah menilai, memfitnah sampai menyebar hoax. Mengapa tabayun itu penting? Yang pertama adalah mencegah kesalahpahaman dan fitnah. Jangan sampai kita yang jadi pemecahnya di sini. Contohnya lagi, ada berita-berita yang masuk ke dalam WhatsApp segala macam. Silahkan klik ini rekening Anda diblokir. Habis itu silahkan isi biodata. Setelah kita isi biodata, habis itu uang kita hilang semua. Kenapa? Penipu sederhananya mudahnya kayak gini. Kita klik, habis itu kita isi biodata, dia cuma butuh nama orang tua, tanggal lahir untuk menipu. Udah. Sebelumnya viral di media sosial video pertengkaran antara dosen UIN dan rekanannya di kawasan Rawamangun, Jawa Tengah. Video tersebut
Jadi sahabat kerjanya ada pulang dosen yang tidak buka diri dan berguling-guling di tanah saat terlibat cekcok. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Oke, nah dari video ini kalian menganalisis video ini. Yang pertama adalah menentukan sikapnya, habis itu moralnya, habis itu nilai-nilainya. Di sini silakan dikerjakan. Berita viral tanpa menilai benar atau salahnya isi. Nilai-nilai yang kami temukan adalah larangan menyebarkan fitnah dan hoaks. Yang pertama, larangan menyebarkan fitnah dan hoaks. Pertama, dalam kasus ini opini publik sempat membentuk fitnah terhadap Kiai bin, seolah-olah ia melakukan tindakan yang tidak pantas. Kedua, padahal Nabi bersabda, cukuplah Pesan atau berpihak. oke, ini poster yang kami buat. Posting dengan hati bukan emosi. Verifikasi dulu baru viralkan. Pikir dulu sebelum posting apakah ini bermanfaat, benar, dan beradab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, makna komentar, status, dan unggahan adalah lisan digital. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu bisa memperdekat Barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik dan atau diam. Bukhari dan Muslim. Kasus ini menunjukkan bagaimana komentar dan unggahan di media sosial bisa menyakiti orang lain. Penerapan bagi Ini apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Sikap apa saja yang kalian dapatkan? Silakan yang mau duluan, silakan. Sikap yang kami dapatkan adalah nilailah sesuatu dengan adil, bukan karena emosi atau pengaruh orang lain. Dengarkanlah penjelasan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan akan berpihak. Oke, bagus. Ada lagi? Sikap kedua yang didapat, pahami bahwa menyebarkan fitnah bisa merusak nama baik dan kehidupan orang lain. Jika pernah salah menilai, berani meminta maaf dan memperbaiki kesalahan adalah wujud tanggung jawab sebagai muslim yang ada. Oke, selanjutnya ada lagi. Dibaca dulu, dipahami sebidian, hanya disebarluaskan. Nah, intinya ada dua pilihan, antara menjadi pahala jariah atau menjadi dosa jariah. Nah, selama banyak ketika kita posting yang bagus, orang mengamalkan, kita mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir. Tapi ketika itu salah, postingannya salah, ternyata ada yang sesat, ada orang mengikutinya, kita juga yang menanggung dosanya. Nah, maka dari itulah namanya tabayun dulu sebelum menyebarluaskan berita itu. Tabayun dulu sebelum posting, namanya verifikasi dulu dan cari sumber informasinya. Oke, di sini kita masuk lagi di tahapan yang paling terakhir, yaitu terima kasih untuk kalian tadi sudah membuat sebuah poster bahwasanya itu anti hoax segala macam. Nah, di sini ada sebuah tindak lanjut. Nah, jadi kalian masing-masing ini pekerjaannya bukan kelompokan. Nah, masing-masing di rumah cari satu yang perkiraan ada itu adalah berita hoax atau postingan hoax. Yang pertama adalah judulnya dramatis. Judulnya seperti berlebihan, manusia biasa, guru adalah beban negara, segala macam. Cari sebuah judul yang sensasional, yang sensasional. Satu. Yang kedua adalah cari berbagai sumber postingannya.